Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Kali ini di pembelajaran PPKN kita akan belajar tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Simak baik-baik ya, karena minggu ini adalah kita giliran mengerjakan tugas. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat, masyarakat maupun orang tua kita sendiri. Pembelajaran ini kita akan mampu untuk memahami gimana sih caranya untuk rukun, untuk saling toleransi dengan sesama umat beragama. Landasan hukum kehidupan beragama. Yang pertama, ada pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kedua yaitu pasal 29 ayat 2. Dan yang ketiga, dasar hukum yang ketiga yaitu pasal 28I ayat 1. Ayo kita bahas dan pahami isi pasal ini. Yang pertama, pasal 28E. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi di dua pasal ini ada yang berkaitan dengan bagaimana kita untuk bebas memeluk agama yang kita kehendaki dan bebas meyakini kepercayaannya itu. Jadi tidak ada istilah dipaksakan untuk memeluk agama tertentu. Pasal kedua yaitu 29 ayat 2 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Jadi ada jaminan dari pemerintah untuk memeluk agama kita yang kita kehendaki. Yang ketiga, pasal 28I, yang ini tentang hak asasi manusia kita, salah satunya hak untuk beragama. Bagaimana? Jadi hak untuk beragama itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun karena merupakan hak asasi manusia, hak yang sudah kita terima sejak lahir. Nah, untuk mewujudkan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan, harus ada hal-hal ini. Yang pertama, pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama yang dipeluk oleh warga negara. Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara. Yang ketiga, kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya. Dan yang terakhir, kebebasan bagi umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan agama lain. Jadi bebas, asalkan sesuai dengan agama yang sudah ada di Indonesia. Kerukunan umat beragama yaitu sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan, dan kekayaan. Di Indonesia dikenal dengan tri kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan internal antar umat, kedua, antar umat beda agama, dan yang ketiga, antar umat dengan pemerintah. Mari kita jelaskan. Kerukunan internal umat seagama adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati perbedaan. Contohnya antar aliran agama dalam agama Islam, misalkan ada NU, ada Muhammadiyah, ada Versis, tapi mereka menghargai dan saling menyayangi dalam perbedaan. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antar orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat untuk mata pelajaran PPKN di pertemuan yang ketiga ini. Nanti tugasnya Ibu jelaskan di Google Classroom. Terima kasih.